Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Herdian. Saya dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 1012-1093. Di sini saya sebagai mahasiswa di Universitas Teknologi Bandung. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas yang telah saya selesaikan pada mata kuliah MSDM. Adapun tujuan dari pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penilaian pada evaluasi tengah semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan dosen pengampunya yaitu Ibu Leli Nirmalasari. Langsung aja ke pembahasannya. Adapun untuk soal yang nomor 1, yaitu berapa pekerja yang dibutuhkan untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat jika tingkat pelayanan standar 100 surat per 4 jam. Berapakah perusahaan tersebut membutuhkan karyawan untuk mensortir surat tersebut? Jawaban untuk nomor 1 yaitu diketahui 5.000 surat. Pelayanan standarnya 100 surat per 4 jam per orang. Asumsinya yaitu perencanaan untuk 1 bulan, 25 hari kerja, Senin sampai Jumat. Asumsi satu orang bekerja 7 jam per hari dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jika satu orang bekerja 7 jam, maka dia bisa mensortir surat sebanyak 175 surat. 100 surat dikerjakan dalam 4 jam sama dengan 25 surat per jam. Jadi 5.000 surat dibagi 175 surat sama dengan 28,57 dan dibulatkan menjadi 29 surat. Maka pekerja yang dibutuhkan adalah 2 orang. Oke, baik, untuk soal yang selanjutnya yaitu nomor 2. Jika Anda seorang manajer sumber daya manusia pada sebuah perusahaan dan Anda harus memperkirakan bahwa akan ada sejumlah inovasi teknologi di perusahaan tersebut, perusahaan Anda harus mengurangi 25% karyawan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Saat ini karyawan berjumlah 155 orang. Tindakan apa yang Anda akan ambil? Jelaskan. Dan jawaban yang nomor 2 yaitu diketahui seorang manajer harus mengurangi karyawan 25% dalam kurun waktu 3 tahun. Saat ini jumlah karyawannya itu berjumlah 155 orang. Jadi tinggal 25% dari 155 orang sama dengan 38,75 dan dibulatkan menjadi 39 orang. Jadi dibagi teman-teman ya, dari 25% dibagi 155. Maka pengurangan dilakukan dalam 3 tahun. Tahun ke-1 yaitu 13 orang, tahun kedua adalah 13 orang, dan tahun ketiga 13 orang. Jadi totalnya 39 orang yang dikeluarkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, teman-teman. Oke, baik, di sini untuk soal yang nomor 3, hitung perencanaan sumber daya manusia untuk menggarap sawah seluas 10 hektar bila diketahui bahwa standar waktu untuk mencangkul sawah adalah 20 kali 4 kali 6 jam sama dengan 480 jam per orang. Waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikannya adalah 20 hari. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menggarap sawah tersebut? Baik, di sini untuk menjawab pertanyaan atau soal nomor 3 yaitu diketahui 10 hektar sawah ya, dan waktu penyelesaiannya itu 20 hari dan tingkat pelayanan standarnya yaitu 480 jam per orang. Jadi tinggal 480 dikali 10 hektar ya, terus dibagi 20 hari, teman-teman. Lalu dikali 1 orang dan hasilnya 240 orang. Jadi perusahaan tersebut itu membutuhkan pekerja atau orang untuk menggarap sawah seluas 10 hektar itu sebanyak 240 orang. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 4. Bila sebuah perusahaan membuka kantor cabang di sebuah kota yang jauh dari kantor pusat, aktivitas SDM apa saja yang harus dilakukan oleh Departemen SDM sebelum kantor cabang tersebut siap dijalankan? Oke, langsung jawab aja, teman-teman. Di sini ada proses rekrutmen. Ada internal atau eksternal. Untuk internalnya apa? Yaitu open bidding, teman-teman. Dan untuk eksternalnya apa? Yaitu iklan. Dan selanjutnya ada seleksi, rintangan berturut-turut atau successive hardware selection approach, dan yang terakhir yaitu pemilihan kompensasi, teman-teman ya. Jadi itu. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 5 yaitu buatlah rekrutmen dan seleksi untuk soal nomor 1. Oke, baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab untuk nomor 5 yaitu buatlah rekrutmen dan seleksi untuk soal nomor 1. Yaitu proses rekrutmen yang paling awal akan bermula dari menentukan
spesifikasi yang jelas dari kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan atau instansi, baik itu berdasarkan jumlah, tingkatan keahlian, tingkat pendidikan, dan tenggang waktu untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam soal ke satu ini, bahwa dijelaskan perusahaan surat tersebut membutuhkan karyawan untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat. Dan dari data nomor satu ini, saya mendapatkan data tentang jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat itu, yaitu membutuhkan karyawan sebanyak 2 orang karyawan. Dan dari proses rekrutmennya sendiri, saya memberikan spesifikasi untuk kriteria dalam perekrutan karyawan baru di posisi penyortiran surat tersebut. Di antaranya minimal usia 19 tahun dan maksimal 30 tahun. Untuk pendidikannya yaitu SMA atau SMK. Berpenampilan menarik, mampu bekerja sama tim, mempunyai adab dan sopan santun, teliti dan ulet dalam bekerja, dan yang terakhir diutamakan yang berpengalaman di bagian quality control. Oke, baik di sini untuk soal yang terakhir yang nomor 6, bagaimana informasi analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia dapat membantu pengambilan keputusan program orientasi dan penempatan. Oke, langsung jawab aja untuk jawaban nomor 6, yaitu analisis ini merupakan dokumentasi penting dan dasar fundamental untuk manajemen human research, termasuk perekrutan, kompensasi, pelatihan, dan penilaian dan evaluasi kerja. Beberapa tujuan utama dari analisis jabatan yaitu rekrutmen dan seleksi, yaitu menentukan karyawan seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Analisis jabatan akan menunjukkan kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan berbagai skill yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Secara objektif adalah untuk menempatkan orang yang tepat ke tempat yang tepat. Oke, dan selanjutnya yaitu ada analisis kinerja karyawan. Analisis jabatan dilakukan untuk memeriksa apakah tujuan dan sasaran dari pekerjaan tertentu terpenuhi atau tidak. Hal tersebut membantu dalam menentukan standar performa, kriteria evaluasi, dan output dari tiap individu. Ya, dan selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Analisis ini juga dapat digunakan untuk memberikan penilaian saat perusahaan mengadakan proses training dan pengembangan yang dibutuhkan karyawan. Dari analisis jabatan juga dapat menentukan materi dan peralatan yang harus disiapkan saat proses pelatihan berlangsung. Oke, dan yang selanjutnya yaitu menentukan kompensasi. Tentu saja, analisis ini memiliki peranan penting dalam memutuskan paket gaji yang harus diberikan perusahaan pada karyawan. Tidak hanya gaji pokok, namun juga intensif dan tunjangan lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa gaji seorang karyawan ditentukan dari posisi atau jabatannya. Proses analisis jabatan akan memandu HRD untuk menentukan nilai seorang karyawan dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah perancangan pekerjaan. Tujuan utama dari analisis jabatan adalah untuk memperkecil upaya manusia dan tetap mendapatkan hasil terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.